agar Banjarnegara menjadi lebih religius, maju, dan sejahtera. Dan kemudian program apa sih yang akan saya prioritaskan? Saya ingin melanjutkan perjuangan almarhum ayah saya, melanjutkan apa yang sudah baik dan memperbaiki yang mungkin dirasa belum sempurna. Mudah-mudahan cita-cita saya ini bisa nanti support, didukung, direstui oleh partai P3 seperti tadi yang dikanek Pak Kiai Tajuddin Ahmad, bahwa P3 tidak pernah kalah ketika mengusung, mencalonkan. Alhamdulillah di yang periode pertama ayah saya tidak didukung kalah, yang kedua alhamdulillah menang. Mudah-mudahan Niki bisa bersama-sama dengan P3. Amin. Oh, insya Allah. Salah satu program yang ingin saya lanjutkan adalah infrastruktur, Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata itu bukan hanya keinginan ayah saya, tapi ternyata berdasarkan hasil survei yang sudah kami lakukan. Nuwun sewu, saya sudah melakukan hasil survei yang sudah hasilnya rilis 2 hari yang lalu. 80% masyarakat Banjarnegara menginginkan perbaikan infrastruktur, terutama di daerah atas. Terlepas dari fitnah, polemik, dan apa yang sudah terjadi di hari yang lalu gitu kan, tapi memang itu adalah suara dari masyarakat yang menginginkan infrastruktur di Banjarnegara ini lebih baik. Sudah dibuktikan 3 tahun setelah tidak adanya ayah kami, tidak ada pembangunan yang signifikan di Banjarnegara. Mudah-mudahan pada kesempatannya nanti, jika Allah meridhoi saya melanjutkan perjuangan beliau, saya akan konsisten untuk menyelesaikan PR-PR infrastruktur Banjarnegara untuk tuntas ruas. Lalu yang kedua terkait dengan kesehatan dan pendidikan, itu jelas sudah pasti diamanatkan oleh undang-undang. Kesehatan, saya mengharapkan bahwa Banjarnegara tidak hanya bersentra pada dataran rendah, tetapi ada juga layanan kesehatan di dataran atas. Cukup miris masyarakat atau mungkin teman-teman yang rumahnya di daerah atas ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan itu cukup kesulitan. Ditambah tadi aksesnya yang tidak baik, memakan cukup waktu sehingga banyak juga terjadi keterlambatan penanganan seperti itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan bisa membuka akses untuk layanan kesehatan di daerah atas, meningkatkan baik sumber daya manusianya maupun dengan sarana dan prasarananya. Kemudian terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini cukup cukup memprihatinkan. Tadi disampaikan Pak Ketua DPC bahwa IPM kita masih rendah gitu, sehingga harapan saya pendidikan di Banjarnegara bisa kita kuatkan, tidak hanya saja yang milik pemerintah, namun yang dari elemen lainnya. Sehingga harapan saya ketika kita bisa berkolaborasi, IPM salah satunya adalah penilaiannya IPM di Banjarnegara ini bisa kita tingkatkan. Itu terkait dengan pendidikan, kesehatan. Lalu yang jelas salah satu program unggulan saya nantinya di pariwisata, Pak. Kita paham, ketahui bersama bahwa ikon Banjarnegara adalah Dieng. Dieng cukup luar biasa, tapi ternyata gitu kan hasilnya atau misalnya endingnya itu malah yang merasakan adalah kabupaten tetangga, bukan kabupaten Banjarnegara. Sehingga saya memiliki gagasan untuk membangun satelit penyangga, desa-desa satelit penyangga, agar minimal satu lama tinggal di Banjarnegara lebih tinggi, karena di Banjarnegara ini lama tinggalnya ternyata tidak sampai 1 hari atau 1 hari lebih sedikit. Jadi sisanya itu benefitnya dirasakan oleh kabupaten tetangga, baik dari penginapan, kemudian UMKM, oleh-oleh, terus rumah makan dan lain sebagainya, tur wisata dan lain sebagainya, itu malah lebih dirasakan oleh kabupaten tetangga. Kenapa? Karena kita kurang konsentrasi. Mudah-mudahan besok kita bisa konsentrasi membuat pariwisata di Banjar ini lebih dikenal, karena cukup miris ketika kita mendengarnya adalah Dieng Kabupaten X, Sanes Kabupaten Banjarnegara. Padahal kita ketahui 80% dari Dieng adalah Banjarnegara. Tadi dapil 6. Kebetulan mungkin besok P3 punya kader terbaiknya Ibu Holi untuk maju di dapil 6. Direstui nggak Pak Kiai ini? Insya